Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang uji one sample t-test dengan menggunakan program SPSS. Nah, di sini ada 4 konsep dasar tentang uji one sample t-test. Untuk konsep dasar yang pertama, uji one sample t-test bertujuan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Yang kedua, uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Dan yang ketiga, uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Dan yang terakhir atau yang keempat, syarat dilakukannya uji one sample t-test adalah data berdistribusi dengan normal. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki contoh kasus untuk uji one sample t-test. Seorang peneliti membuat hipotesis bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola adalah sama dengan 70. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak sebanyak 20 orang siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola. Nah, data nilai rata-rata hasil belajar siswa sudah saya siapkan di program Microsoft Excel. Nah, seperti ini ya kawan-kawan semua, contoh data nilai rata-rata hasil belajar siswa. Di sini ada 20 data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya di sini ada analisis data penelitian dengan SPSS. Nah, di dalam video ini saya akan melakukan 2 analisis data. Yang pertama, menggunakan uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kalau datanya normal, maka bisa lanjut ke uji one sample t-test, karena uji one sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Nah, syarat wajib dalam statistik parametrik adalah data berdistribusi dengan normal. Dan yang kedua, saya melakukan uji one sample t-test. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS, di mana SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 16 ya, kawan-kawan semua. Di sini ada 2 pack ya, ada pack data view dan pack variable view. Untuk pengisian yang pertama, saya sarankan kawan-kawan mengisi pada pack variable view. Nah, pada kolom name saya isikan dengan hasil, sedangkan pada kolom label saya isikan dengan hasil belajar siswa. Sedangkan pada kolom desimal saya ganti dengan angka 1. Nah, kenapa pada kolom desimal ini saya ganti dengan angka 1? Karena dalam data nilai rata-rata hasil belajar siswa terdapat 1 digit angka desimal. Seperti ini ya contohnya, 65,2, 75,4, 70,8. Nah, di dalam data ini terdapat 1 digit angka desimal. Maka dalam kolom desimal di pack variable view program SPSS
saya ganti dengan angka 1. Nah, pengisiannya pada pack variable view seperti ini ya, kawan-kawan semua. Setelah pengisian pada pack variable view sudah selesai, kawan-kawan semua bisa pindah ke pack data view. Di sini di pack data view kita bisa ambilkan datanya dari file Excel ini. Caranya kita blok dari data 1 sampai data ke 20. Lalu kita copy. Selanjutnya kita pastekan pada pack data view program SPSS. Kita paste. Nah, proses penginputan datanya seperti ini ya, kawan-kawan semua. Ada 20 data yang sudah terinput. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas data. Bagaimana caranya? Kita bisa pilih Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistic, kita pilih Explore. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Variabel hasil belajar siswa kita pindahkan ke kolom Dependent List, lalu kita pilih Plot, checklist pada Normality Plot with Test. Lalu kita pilih Continue, yang terakhir kita pilih OK. Nah, output SPSS untuk uji normalitas sudah keluar. Kita bisa fokus pada tabel Test of Normality. Nah, tabel ini sudah saya copy di file PDF. Nanti kita interpretasi di file PDF saja. Kita bisa pindah lagi ke file PDF ya, kawan-kawan semua. Sebelum kita menginterpretasi uji normalitas, alangkah baiknya kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Di sini ada dua pedoman atau dua dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi dengan normal. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, kita bisa menginterpretasi output uji normalitas. Di sini di tabel Test of Normality, kawan-kawan semua fokus pada kolom Shapiro-Wilk, karena dalam penelitian ini saya menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Kenapa saya menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk? Karena data penelitian kurang dari 50 data. Nah, di sini kan ada kolom Kolmogorov-Smirnov juga, ada kolom Shapiro-Wilk. Berhubung data penelitian sebanyak 20 data, saya menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, di sini didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,273. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi dengan normal. Nah, syarat pertama untuk uji one sample t-test sudah terpenuhi ya, kawan-kawan semua. Data sudah berdistribusi dengan normal. Nah, di sini ada hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa H0, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola sama dengan nilai 70. Dan HA, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola tidak sama dengan nilai 70. Nah, setelah kita mengetahui hipotesis penelitian,
Selanjutnya saya akan menuju ke program SPSS untuk menganalisis data ini menggunakan uji one sample t-test. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa pilih Analyze, lalu kita pilih Compare Means, kita pilih one sample t-test. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Variabel hasil belajar siswa kita pindahkan ke kolom test variabel. Nah, di sini di test value kita isikan angka 70. Kenapa angka 70? Karena peneliti akan meneliti nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola itu sama dengan 70. Nah, selanjutnya kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul ya kawan-kawan semua outputnya. Output one sample t-test. Nah, output ini sudah saya copy di file PDF. Nanti kita menginterpretasi output ini di file PDF saja. Namun sebelum kita menginterpretasi output one sample t-test, kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji one sample t-test. Kita bisa pindah ke file PDF. Di sini ada dasar pengambilan keputusan untuk uji one sample t-test. Jika nilai signifikansi two-tailed lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilai signifikansi two-tailed lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji one sample t-test, kita akan menginterpretasi hasil output SPSS untuk uji one sample t-test. Nah, di sini di tabel one sample t-test, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai signifikansi two-tailed yang sudah saya kasih warna kuning ini. Didapatkan nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,004. Maka bisa disimpulkan H0 ditolak. Yang artinya, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola tidak sama dengan nilai 70. Saya ulangi lagi ya kawan-kawan semua untuk analisis output SPSS-nya. Didapatkan nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,004. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan H0 ditolak. Nah, kita cek lagi dasar pengambilan keputusan untuk uji one sample t-test. Jika nilai signifikansi two-tailed lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, sudah sesuai ya kawan-kawan semua. Karena nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan H0 ditolak, yang artinya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola tidak sama dengan nilai 70. Ya, kurasa cukup jelas ya kawan-kawan semua. Apabila kawan-kawan semua masih bingung, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video saya kepada kawan-kawan yang lain, barangkali ada yang membutuhkan. Kurasa cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.